Apa yang kau lakukan jika kau tahu waktumu di dunia ini mendekati akhir? Apa yang kau lakukan jika kau tahu dalam 1 minggu ini kau akan mati? Apa yang kau lakukan? Takut, cemas, bersenang-senang, atau berdoa? Berkumpul bersama keluarga? Mungkin itu yang Anda lakukan. Tapi tidak dengan aku. Aku memilih untuk berjuang. Baik, para hadirin sekalian, konferensi pers sebentar lagi akan dimulai. Jadi kami mohon untuk para hadirin agak sedikit bersabar. Oke, para hadirin sekalian, konferensi pers sudah boleh dimulai. Jadi, untuk yang ingin bertanya pertama, siapa? Saya. Ya, baik, yang di sebelah kiri, silakan. Gloria, saat ini Anda sedang berada di puncak ketenaran menyusul sukses besarnya album Anda yang terakhir ini. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Ya, tentunya saya sangat senang. Ya, tentu saja lah Gloria sangat senang dan bersyukur akan meledakkan album pertama ini. Dan kami juga sangat berharap atas dukungan para wartawan sekalian untuk tetap bekerja sama. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanya? Saya. Di sebelah kanan, silakan. Gloria, bagaimana dengan rencana besar-besaran akhir tahun ini? Apakah jadi diselenggarakan di 20 kota besar di seluruh dunia? Gloria? Gloria. Ya, rencananya akan diselenggarakan 20 kota besar. Ya, oke, selanjutnya siapa yang bertanya? Saya. Oke, yang di belakang. Saya Yosi dari Penabur News. Sedikit pertanyaan Gloria. Belakangan ini beredar gosip cukup center terdengar bahwa Anda mencampakkan Aldi vokalis band Kalvari. Apakah itu benar? Nah, itu pertanyaan agak sedikit personal dan dari pihak kami juga agak sedikit. Benarkah karena Anda menderita suatu penyakit aneh dan divonis hanya hidup 3 bulan lagi? Oh, itu. Jangan mudah percaya. Itu cuma gosip, bohongan doang. Tanya busuk dari mana itu? Tanya busuk dari mana? Jawab. Oke, baik, semuanya konferensi pers kita akhiri saja di sini. Jadi untuk para wartawan silakan beranjak dari sini. Tahu apa? Iya, Gloria, stop. Pergi sana. Dari sini, pergi. Gloria, apa-apaan kamu sih? Kamu tuh sedang menghajarkan kerja kerasku selama ini. Ya kamu tuh emang sakit, tapi kalau berarti di hadapan wartawan kamu harus bertindak keras seperti itu, dasar bodoh. Setan. Peduli apa kamu sama aku? Yang kamu peduli itu hanya uang, dan uang. Tahu apa kamu kerja kerasku selama ini? Pergi. Aku nggak mau lihat mukamu lagi ya. Jahat. Gloria. Dasar wanita brengsek. Aduh, Jeki. Nyapu mulu, kerja mulu. Kayak enggak. Aduh, capek dah. Deh, ini tas siapa ya? Hah? Dompetnya sih mahal ya. Pak, kita cek. Gloria dos Santos. Hah? Ini kan yang punya si artis terkenal itu. Waduh. Nggak lihat kan? Gawat nih. Duitnya banyak juga. Kartu kreditnya juga banyak. Ya ampun, tukang ngutangnya artis. Kacau. Tapi boleh juga duitnya nih. Aduh, jangan deh. Jangan, Jack, jangan. Aduh.
Anak Tuhan kan nggak boleh mencuri. Aduh. Nanti biar saya serahkan aja kepada polisi. Sudah. Tapi nggak ada yang lihat kan ya? Coba kita bongkar-bongkar lagi. HP. Bagus juga HP-nya. Ada foto sensasional nggak ya? Tapi nanti kalau saya ketahuan gimana? Aduh, nggak deh, jangan deh, Jack. Udah deh, saya taruh aja. Bukan punya saya, tapi bongkar-bongkar punya orang. Malu, ada CCTV lagi. Udahlah, taruh aja. Lanjut kerja aja dah. Mbak. Maaf, Mbak. Nyari tas ini, Mbak. Iya, ini. Iya. Oh, masih ada. Oh iya, Mbak. Tenang aja, Mbak. Tadi kan saya jagain, Mbak. Jadi nggak ada yang berani bongkar-bongkar tas Mbak. Tenang aja, Mbak. Oh, masih ada. Oh ya, siapa namamu? Saya, Pak. Saya Pak lagi. Saya Mbak. Saya sih Joko, Mbak. Tapi biasanya teman-teman manggil saya biar keren. Zeki. Makasih ya, Jek. Iya, Mbak. Sama-sama. Ini buat kamu. Nggak usah, Mbak. Nggak usah. Saya ikhlas, Mbak. Ikhlas kok, Mbak. Aduh. Jangan, Mbak. Itu kan punya Mbak. Nggak usah, Mbak. Saya ikhlas. Oke. Iya, Mbak. Mbak. Kenapa, Mbak? Aduh, kenapa, Mbak? Kepalanya. Saya panggil tukang rentenir. Bukan rentenir. Bodoh. Dokter. Bentar ya, Mbak ya. Aduh. Bentar ya, Mbak. Jangan. Tapi, Mbak, itu kepalanya nanti kenapa-napa, Mbak. Aduh, Mbak. Jatuh lagi. Saya bantu, Mbak. Aduh. Ini, Mbak. Ini, Mbak. Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa? Ini nggak adil. Apa, Mbak, yang nggak adil, Mbak? Ini nggak adil. Itu apaan, Mbak? Apa yang nggak adil, Mbak? Saya nggak tahu, Mbak. Aku sudah berada di puncak ketenaran. Semua album dan laguku keras. Punya semuanya. Aku punya uang. Semua yang diinginkan wanita, aku punya semuanya. Kekayaan, tenaran, usia cantik. Aku punya semua. Kenapa di saat kesempurnaan ini masih ada? Penyakit jahanam ini menerpaku. Kenapa? Mbak, kok jadi ngebentak saya, Mbak? Saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Saya cuma cleaning service, Mbak. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Tinggal 3 bulan lagi, Bang. Kenapa ya Tuhan? Kenapa kau beri aku waktu hanya tinggal 3 bulan lagi? Kenapa? Aku baru 24 tahun. Aku baru berada di puncak ketenaran. Kenapa Tuhan? Oh, lalu Mbak kenapa mengeluh, Mbak? Apa kamu bilang? Iya, Mbak. Maksud saya, ya kenapa mengeluh? Kan Mbak sudah diberi umur usia 24 tahun, Mbak. Ya seharusnya Mbak bersyukur, Mbak. Apa kamu bilang? Aku sedang sekarat dan sekarang kamu bilang aku harus bersyukur. Sekali kamu.
Apa maksudmu? Nggak ada maksud apa-apa, Mbak. Tapi coba Mbak berpikir, Mbak. Jika selama umur 24 tahun ini Mbak sudah melakukan hal-hal yang positif, pasti Mbak bakal tenang, Mbak. Tapi Mbak, jika sebaliknya, Mbak, ya pantas saja Mbak resah, Mbak. Itu, Mbak. Hah? Tanya macam apa itu? Tentu saja sudah menjadi berkat bagi mereka. Aku menghibur mereka dengan lagu-laguku. Buktinya, aku punya banyak fans. Iya, Mbak. Benar banget. Mbak public figure. Mbak punya banyak penggemar atau fans. Tetapi Mbak, apakah Mbak mengarahkan fans-fans Mbak ke terang Tuhan, Mbak? Saya pikir tidak, Mbak. Buktinya lagu-lagu Mbak aja berkisah tentang percintaan, perselingkuhan, kebencian, kedengkian, peperangan lah, lalu iri hati. Berani banget ya kamu. Itu kan hanya lirik dalam Dalam lagu. hal Mbak, dalam hal hidup Mbak ya, sehari-hari Mbak aja, apakah Mbak sudah mengarahkan fans-fans Mbak ke jalan yang benar, Mbak? Saya pikir juga enggak, Mbak. Buktinya kehidupan privasi Mbak aja penuh dengan sensasi. Seperti gonta-ganti pacar, gonta-ganti manajer, gonta-ganti ini, itu. Banyak hal-hal negatif lainnya, Mbak. Ya saya rasa, ya Mbak, pantas saja. Jadi ya pantas saja Mbak, Tuhan ingin mengambil Mbak cepat-cepat. Ya biar nggak ada orang lagi yang terkena ajaran Mbak yang sesat itu, Mbak. Gitu, Mbak. Apa? Saya Apa aku udah buat? bisa, ya bersyukurlah Mbak. Bersyukurlah Mbak yang dikasih hidup selama 3 bulan. Dan bersyukurlah pula dia yang dia kasih hidup selama 1 bulan. Bersyukurlah pula dia yang dikasih hidup selama 1 minggu. Mbak. Aduh. Mbak, lihat Mbak, orang di luaran sana Mbak, yang bahkan bertahan hidup untuk beberapa jam ke depan saya, mereka tidak bisa Mbak. Mereka kelaparan Mbak. Mereka dilanda bencana. Mereka lagi dalam kondisi peperangan. Aduh Mbak. Seharusnya Mbak bersyukur Mbak. Mbak nih ya, dalam hidup itu tidak ada yang tahu kapan dia bisa mati Mbak. Nih, seharusnya Mbak lebih bersyukur Mbak dan melakukan hal-hal yang positif selama 3 bulan ke depan Mbak. Contohnya menginspirasi banyak orang gitu Mbak. Mbak. Jadi Mbak nih ya, contohnya Mbak. Banyak Mbak anak-anak muda di sana, masih muda Mbak, segini Mbak malah Mbak. Segini malah. Banyak Mbak. Mereka nggak tahu tujuan mereka hidup itu untuk apa. Dan di dunia ini untuk apa. Mereka nggak tahu. Dan ujung-ujungnya Mbak, mereka terjebak dalam kedengkian, iri hati, kecemburuan, dan lain-lain, Mbak. Amit-amit, Mbak. Jadi, Mbak, sebaiknya mari kita bangkit, Mbak. Dan tunjukkan jalan kepada mereka, Mbak. Saya bukan siapa-siapa, Mbak. Saya hanyalah orang yang memiliki kasih bagi sesamanya di hatinya. Gitu Mbak. Duluan ya Mbak. Ya, aku memilih untuk berjuang. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya akan tiba. Jika kau ingin melakukan sesuatu untuk dunia, lakukanlah detik ini juga. Baik, sekian pertunjukan pentas kecil dari kelompok 2 yang berjudul Waktu. Terima kasih. Terima kasih.